Halo teman-teman, berjumpa lagi kita di Lintas Kita. Teman-teman, setelah melewati masa pembangunan kekuatan militer atau military build-up selama 15 hari, situasi terkini di Timur Tengah kini memasuki fase yang sangat kritis teman-teman. Tanda-tanda yang muncul di lapangan itu menunjukkan bahwa kita tidak lagi sekedar menghadapi ancaman yang berulang saja, melainkan saat ini sedang menuju pada eskalasi maksimal teman-teman. Narasi yang berkembang di kalangan intelijen global teman-teman, itu memberikan peringatan yang serius bahwa kemungkinan pecahnya konflik terbuka yang berada pada titik tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah dekade ini. Kabar utama hari ini teman-teman itu datang dari Selat Hormuz. Iran secara resmi mengumumkan pelaksanaan latihan militer besar-besaran yang melibatkan uji coba amunisi tajam teman-teman. Pengumuman ini tentu saja bukan sekedar latihan rutin, tapi ini dalam kaca militer adalah transisi menuju penggunaan amunisi tajam di jalur perairan paling strategis di dunia. Ini adalah bentuk eskalasi besar yang menandai dimulainya fase aksi nyata di lapangan. Dan situasi juga semakin kompleks teman-teman dengan kehadiran armada laut Rusia dan Cina di kawasan tersebut. Dikabarkan sejumlah kapal penghancur Rusia dan Cina itu sekarang sedang bergerak maju menuju titik-titik yang strategis teman-teman. Di antaranya itu mereka sudah menempati 3 titik strategis saat ini, antara lain Selat Hormuz, Teluk Oman, dan Samudra Hindia. Kehadiran aset laut Rusia dan Cina ini di area yang sama dengan beradanya kapal induk Amerika Serikat, ini menciptakan kondisi yang sangat sensitif teman-teman. Ini akan mengubah kawasan tersebut menjadi titik temu kekuatan besar dunia teman-teman. Dampak langsung dari latihan penggunaan amunisi tajam ini teman-teman, ini dampak langsungnya adalah lumpuhnya lalu lintas normal teman-teman. Otoritas terkait itu telah mengeluarkan notifikasi wilayah udara atau airspace notice teman-teman. Dan perintah penghentian arus kapal di zona latihan. Secara teknis, aktivitas live fire tidak mungkin dilakukan berdampingan dengan lalu lintas normal atau komersil teman-teman. Yang berarti jalur perdagangan internasional di area tersebut kini berada dalam kondisi terblokade sementara. Dan tentu saja ini sangat mengganggu perdagangan dunia teman-teman. Narasi operasional menyebutkan teman-teman bahwa latihan ini akan dimulai dalam 48 jam ke depan atau pada hari Minggu tepatnya. Penting untuk dicatat ya teman-teman, bahkan sebelum konfrontasi fisik itu terjadi, gangguan pada jalur energi itu sudah terjadi akibat penutupan jalur laut ini teman-teman. Seberapa besar dampak hambatan logistik ini terhadap stabilitas pasokan energi? Ya besar teman-teman. Tentu saja sangat besar. Perlu dipahami bahwa Selat Hormuz itu adalah jalur distribusi energi paling krusial di planet bumi teman-teman. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia, termasuk sebagian besar kebutuhan energi Asia, itu bergantung pada rute yang sempit ini. Analisis pasar memperingatkan bahwa pengumuman latihan ini saja itu sudah cukup untuk memicu lonjakan harga minyak dunia teman-teman. Apalagi jika gangguan lalu lintas kapal itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dari Amerika Serikat, laporan menyebutkan bahwa Donald Trump sedang mempertimbangkan secara serius opsi serangan militer terhadap Iran. Muncul spekulasi bahwa serangan tersebut mungkin dilancarkan sebagai langkah preventif sebelum kapal-kapal perang Rusia dan Cina itu sepenuhnya tiba dan memposisikan diri di wilayah-wilayah konflik. Fokus perhatian kini tertuju pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari teman-teman, yang disebut sebagai periode paling sensitif dalam kalender konflik ini. Sinyal ketegangan itu semakin kuat setelah muncul laporan mengenai pembatalan sejumlah penerbangan di Israel untuk periode tersebut, yang seringkali menjadi indikator adanya persiapan operasi militer yang besar. Pernyataan retoris yang saat ini muncul adalah, apakah ini titik awal perang global? Kehadiran militer Amerika Serikat, Inggris,
Israel, Rusia, dan Cina di satu lokasi yang sama itu menciptakan risiko gesekan yang sangat ekstrim. Meskipun dibungkus dalam narasi latihan rutin, konsentrasi kekuatan militer sebesar itu di satu titik, itu adalah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, teman-teman. Jadi tidak bisa dibayangkan apabila terjadi gesekan sedikit saja, itu akan memicu konfrontasi yang besar. Di sisi teknis, teman-teman, militer Amerika Serikat juga dilaporkan menambah pengerahan jet tempur F-35 ke Timur Tengah. Di pihak lawan, Iran juga secara resmi menyerahkan lebih dari 1.000 unit drone tempur tambahan kepada angkatan bersenjatanya. Penyerahan massal ini menunjukkan bahwa Iran telah beralih sepenuhnya ke postur siap tempur, teman-teman. Di tengah persiapan perang, komunikasi tingkat tinggi di kawasan tetap berjalan. Terdapat kontak intensif antara pemimpin Pakistan dan Iran, serta kunjungan mendadak pejabat pertahanan Arab Saudi ke Amerika Serikat. Sementara itu, Uni Emirat Arab itu menyatakan posisi yang jelas. Mereka menganggap Iran itu sebagai tetangga dan secara tegas menolak pecahnya perang di kawasan tersebut. Langkah mengejutkan juga datang dari Eropa yang secara resmi menetapkan pasukan Garda Revolusi itu sebagai organisasi teroris. Bagi Teheran, tindakan ini dianggap sebagai sinyal provokatif dan bagian dari upaya Barat untuk membangun narasi pembenaran atau mendenominasi sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Pengumuman latihan militer ini memberikan efek kejut yang luar biasa pada pasar finansial global, teman-teman. Indeks saham itu bergerak sangat fluktuatif dan dunia kini berada pada tingkat kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh mata saat ini sedang tertuju pada setiap pergerakan yang ada di Teluk Persia, teman-teman. Inti dari situasi saat ini adalah bahwa gangguan jalur distribusi minyak itu tidak lagi menunggu pecahnya perang, teman-teman. Dengan dimulai latihan peluru tajam atau amunisi tajam 48 jam ke depan, itu sudah menciptakan disrupsi pada rute energi utama dunia dan sudah menjadi realitas yang harus dihadapi saat ini. Area latihan militer saat ini dilaporkan meluas melampaui Selat Hormuz, mencakup Teluk Oman hingga bagian utara Samudra Hindia. Dengan partisipasi Rusia dan Cina, latihan ini diperkirakan akan berlangsung sepanjang pekan, memperlama durasi ketidakpastian di jalur perdagangan internasional tersebut, teman-teman. Rusia mengeluarkan pernyataan yang sangat tidak biasa saat ini ya, teman-teman, dengan memperingatkan Amerika Serikat dan Israel agar tidak menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr, mengingat adanya ilmuwan Rusia di fasilitas nuklir tersebut, teman-teman. Serangan ke titik ini tidak hanya akan memicu eskalase militer besar, teman-teman, tapi juga berisiko menyebabkan bencana nuklir yang setara dengan tragedi Chernobyl. Meskipun Iran dilaporkan memiliki ribuan drone, angka pasti mengenai kapasitas militer mereka tetap menjadi misteri saat ini, teman-teman. Data mengenai 1.000 drone tambahan tersebut hanyalah estimasi awal saja. Intelijen memperkirakan jumlahnya sebenarnya jauh lebih besar dan menambah faktor ketidakpastian bagi perencana militer lawan. Reuters itu mengonfirmasi bahwa Iran telah menaikkan status kewaspadaan militer mereka ke tingkat yang tertinggi. Langkah ini diambil sebagai antisipasi langsung terhadap kemungkinan serangan udara dari pihak Amerika Serikat atau sekutunya. Wakil Presiden Iran memberikan peringatan keras bahwa jika benar-benar perang ini pecah, maka hasil akhirnya itu tidak akan bisa didikte oleh pihak musuh. Iran menegaskan kesiapan mereka untuk melakukan perlawanan jangka panjang dan tidak akan berakhir sesuai dengan keinginan para agresor. Menteri Luar Negeri Iran itu menyebutkan bahwa kebijakan Eropa itu sebagai kesalahan strategis besar, teman-teman. Ia memperingatkan ya bahwa jika perang total itu meledak, Eropa akan menjadi pihak yang paling menderita akibat gelombang migrasi massal dan lonjakan harga energi yang tidak akan terkendali. Narasi ini juga menyindir bahwa
Meskipun banyak negara mencoba mencegah perang, tidak ada satupun negara Eropa yang terlibat dalam upaya damai tersebut. Terdapat laporan intelijen ya yang menyebutkan bahwa opsi untuk menargetkan pimpinan-pimpinan tertinggi Iran itu sedang dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, muncul indikasi teknis bahwa kapal induk Amerika Serikat telah melakukan diskoneksi komunikasi tertentu. Sebuah tanda yang biasanya mendahului dimulainya operasi militer rahasia yang diprediksi terjadi pada hari Sabtu ini. Eskalasi ini, narasi perang agama kembali mengemuka. Beberapa pihak mengaitkan konsep ideologis seperti Greater Israel sebagai fondasi dari konflik yang terjadi. Framing ini menambah dimensi emosional dan religius yang membuat konflik ini semakin sulit untuk diselesaikan secara diplomasi, teman-teman. Oke, sebagai penutup, teman-teman, situasi saat ini berada pada tingkat risiko yang ekstrim, teman-teman. Meskipun tidak ada yang bisa memastikan ya, apakah serangan ini akan benar-benar terjadi, tapi pengerahan kekuatan militer dan latihan amunisi tajam telah menciptakan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Dunia kini hanya bisa menunggu apakah diplomasi menit terakhir itu mampu meredam situasi ini. Di tengah ketegangan, Pakistan menyatakan dukungannya terhadap Iran. Meskipun ya mereka memiliki keterbatasan dalam opsi tindakan, teman-teman. Fokus utama mereka saat ini adalah koordinasi keamanan di wilayah perbatasan untuk mencegah kelompok separatis itu memanfaatkan situasi kekacauan yang mungkin akan terjadi. Nah, teman-teman, itulah tadi ya rangkaian perkembangan terbaru mengenai situasi di Timur Tengah yang saat ini kian mencekam. Fase paling berbahaya itu sedang kita lalui saat ini, teman-teman ya. Oke, jika kalian memiliki saran atau kritik atau pendapat, silahkan tinggalkan komen ya, teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai informasi internasional, terutama konflik Iran saat ini. See you.